Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil proyek besar kami, yaitu sistem event organizer yang dimana sistemnya ini dapat mengatur suatu event. Oke, berikut perkenalan kelompok dulu. Saya Farhan Kurniawan dengan NIM 231110473. Saya Jumlah Bersenjata dengan NIM 231110442. Saya Marta Sandia Setiawan dengan NIM 231110453. Di sini kami akan langsung menjelaskan bagian teknik-teknik yang diterapkan pada bagian kode tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teknik automata FSM dan runtime configuration pada program ini. Pada program ini, pada automata diterapkan pada CLI.py yang dimana pada bagian dev dan main. Nah, FSM ini adalah model komputasi yang berpindah dari satu state ke state yang lain berdasarkan input. Program ini memiliki state awal, yaitu login. Setelah berhasil login, masuk ke state berikutnya, menu utama, dan kemudian berdasarkan input pilih program berpindah ke state tambah event, tambah peserta. Perpindahan state ini mirip dengan FSM meskipun tidak dinyatakan sebagai kelas FSM secara eksplisit. Untuk runtime configuration sendiri yaitu pada file CLI.py, yaitu pada bagian API base URL. Jadi di sini fungsi itu menampilkan URL tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang teknik table driven dan kode reuse, di mana ada di dalam file CLI dengan menggunakan tabel driven, yaitu entity dictionary sebagai pemetaan menu aksi serta pola untuk validasi input. Lalu juga ada di CLI.py dengan kode reuse, yaitu fungsi umum seperti memanggil fungsi valid, memanggil fungsi tambah data, dan memanggil fungsi lihat data yang dipakai berkali-kali. Lalu selanjutnya ada di bagian folder models. Di semua folder models ini menggunakan kode reuse, di mana model data yang digunakan lintas router untuk validasi input dan struktur JSON. Lalu dilanjut dengan folder routers, di mana semua folder routers ini menggunakan kode reuse juga yang memakai kembali base model dari folder models. Begitu dilanjut ada pada export service.py, di mana menggunakan kode reuse juga, di mana fungsi ekspor modular yang dipakai router ke dalam ekspor. Untuk yang terakhir ada pada main.py, di mana menggunakan kode reuse juga dengan kode reuse semua router dengan app.includer router. Mungkin itu saja untuk penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan bagian tentang parametrics atau generics. Untuk yang di sini format rupiah, yang ini itu gunanya untuk menerima angka dalam berbagai bentuk int, float, string, lalu di format rupiah. Untuk contoh parameterisasinya ada int angka, bisa menerima 1, 2, 3, 4, bisa titik juga. Misalkan 1, 2, 3, 4, titik 5, 6. Untuk yang ini, untuk yang fungsi valid, fungsinya untuk validasi berbasis regex dan pesan error fleksibel untuk validasi apapun. Contoh parameterisasinya adalah pola bisa regex tanggal, nomor HP, email, dan lain-lain. Untuk yang fungsi i angka kegunaannya untuk validasi input angka dengan rentang yang bisa diatur. I angka pilih 1 sampai 5, bisa koma juga. Untuk fungsi i jumlah, ini kegunaannya untuk bisa menerima input uang berformat dan validasi ulang jika salah. Contohnya menghapus titik koma dari input RP lalu ubah ke blok. Konversi tanggal. Untuk konversi tanggal ini kegunaannya untuk input tanggal fleksibel dengan nama bulan diubah ke format ISO, YYY, MM, dan DD. Contohnya bulan underscore map berdasarkan dictionary nama bulan angka. Lalu untuk tampilan API errornya, berfungsi untuk menangani dan menampilkan error dari semua jenis respon API. Bisa digunakan untuk get, post, put, delete, dan lain-lain. Untuk yang ketujuh adalah ambil daftar events. Ini kegunaannya untuk output fleksibel berupa list untuk dictionary dari API. Untuk contohnya adalah list dictionary string any bisa digunakan untuk akses data event. Untuk yang fungsi ipilih berguna untuk menampilkan dan memilih dari list apapun. Misal contohnya adalah ipilih event A atau event B atau staff 1 atau staff 2. Untuk yang fungsi tambah data ini yang endpoint kegunaannya untuk kegunaannya fungsinya untuk agar dinamis berdasarkan endpoint, fields, dan regex validasi. Contohnya adalah tambah data apa saja pada bagian event, clients, vendor, dan seterusnya.
Untuk yang fungsi lihat data, kegunaannya untuk menampilkan tabel apapun dari endpoint apapun. Contohnya adalah di lihat data, clients, nama, name, dan seterusnya. Untuk bagian ekspor data, fungsinya untuk ekspor data dari endpoint manapun lokasi file bisa diubah. Contohnya adalah endpoint bisa diganti, path lokal juga bisa diganti. Untuk yang bagian lihat laporan keuangan, fungsinya untuk ambil data, tampilkan data keuangan dan ringkasan pemasukan pengeluaran. Contohnya, contoh penggunaan adalah summary data get agar lebih fleksibel terhadap field JSON. Untuk yang bagian tambah peserta, ini kegunaannya untuk tambah peserta ke event manapun secara dinamis. Ambil contoh parameter, contohnya adalah ambil indeks event nama peserta dari input. Untuk yang atur RSVP, fungsinya adalah untuk status RSVP peserta event apapun. Contohnya adalah parameterisasi dengan name, confirmation, yes or no, lalu query string. Lalu saya menjelaskan di bagian saya di bagian API-nya, terutama di penerapan teknik driven construction-nya. Jadi di bagian MPI-nya itu, struktur router-nya itu untuk pengorganisasian dari seluruh router yang dihubungkan sebagai penghubung API-nya. Di mana kode ini menunjukkan tabel driven construction di mana setiap router-nya ditambahkan dengan pola yang konsisten dengan prefix URL dan yang dimana itu URL-nya itu lokal konsisten dengan port 8000. Lalu untuk di modelnya, untuk di model enumerasinya, nah lalu di sini saya lanjut untuk membahas mengenai API, terutama yang pertama saya menjelaskan penerapan teknik tabel driven construction di bagian API di kelas RSVP status atau reservasinya, dimana di situ fungsinya tabel driven itu untuk standarisasi nilai, dimana ini mencegah penggunaan string yang tidak konsisten. Misalnya tanpa enumerasi, status kehadiran bisa ditulis dengan berbagai cara, hadir dengan seluruh huruf kecil, atau hadir dengan hanya besar, atau hadir dengan semuanya caps lock atau huruf besar yang menyebabkan inkonsistensi dan bug. Lalu untuk validasi otomatis, dimana API akan otomatis memvalidasi di bawah nilai yang diterima dari klien sesuai dengan nilai yang didefinisikan dalam enum. Jika tidak sesuai, API akan menolak permintaan tersebut. Lalu untuk clean code atau kode label bersih, dimana developer tidak perlu menulis kondisi if else berulang kali untuk memeriksa status, cukup membandingkan dengan nilai enumerasi, misal if status, reservasi status, ending. Lalu di fungsi finance PY yang di bagian model ada finance binary itu untuk melakukan tabel driven construction dengan cara memproses data keuangan secara berbeda berdasarkan tipenya, yaitu ada income atau expense-nya. Karena itu seperti tabel keputusan dengan kategori yang berbeda mendapatkan perlakuan perhitungan yang berbeda. Lalu di converter dan di reservasi yang di reservasi. Di sini saya lanjut, saya menjelaskan mengenai API. Yang pertama saya menjelaskan penerapan teknik tabel driven construction-nya di API-nya. Yang pertama itu di finance router. Yang di finance router ini di situ fungsinya tabel driven itu di bagian finance underscore summary itu untuk melakukan atau memproses data keuangan secara berbeda berdasarkan tipenya, yaitu income atau expense, di mana tabel ini membuat keputusan di mana kategori yang berbeda mendapatkan perlakuan perhitungan yang berbeda. Lalu di fungsi event router dengan reservasi, lalu di fungsi reservasinya itu tuh fungsinya untuk mengubah status peserta berdasarkan nilai input konfirmasi, yaitu di mana pemetaannya ada ya ke reservasi status attending, lalu not attending-nya itu dengan tidak hadir, merupakan cara tabel keputusan sederhana. Lalu untuk di struktur router di main PY-nya, tabel driven itu mendaftar di mana schedule router itu didaftarkan dengan pola yang sama seperti nama router, prefix dan tag. Lalu di bagian export service-nya, tabel driven di sini berfungsi untuk event serializer untuk menangani objek berbeda berdasarkan tipenya, di mana contohnya tabel membuat keputusan di mana setiap tipe data mendapatkan perlakuan serialisasi yang berbeda. Lalu di get router ada fungsi router sama dengan API router, item list, item model, di mana itu fungsinya untuk tabel driven-nya itu membuat semua router mengikuti pola yang sama untuk menyimpan data entitasnya, di mana pendekatan ini standar dan konsisten seperti struktur tabel dalam database. Lalu saya lanjut penjelasan mengenai API Swagger-nya, di mana kami memakai localhost dengan port 8000. Lalu di sini ada konfigurasi cost. Yang ini, yang add underscore middleware. Lalu kami untuk event router-nya itu ada metode post,
Itu untuk validasi otomatis menggunakan pedantic model dengan tipe checking dan status kode spesifik. Lalu kami ada juga daftar event kami masukkan dalam Swagger menggunakan teknik generic list retrieval yang otomatis mengkonversi ke file JSON. Lalu ada Swagger tambah peserta event atau kami masukkan ke dalam post, di mana teknik yang diterapkan itu 4 parameter dengan validasi, lalu dengan error handling menggunakan HTTPE exception, dengan dynamic root dengan pet parameter. Lalu untuk update reservasinya kami pakai Swagger put atau update. Itu tuh untuk teknik query parameter validation dengan enumerate based status update. Lalu di client router, di kliennya itu menggunakan teknik CRUD operation generic dan pedantic model validation. Lalu di export router, kami menggunakan teknik custom export functionality dengan direct JSON response. Lalu di finance routernya, kami menggunakan teknik agregasi data dengan enum-based filtering dan dynamic calculation. Di mana kegunaan utama API ini, pertama itu menyimpan dan mengolah data event, klien, vendor, dan lain-lain. Lalu validasi otomatis untuk data. Lalu kedua kami menggunakan operasi CRUD lengkap. Yang ketiga flexibilitas dan extensibility yaitu mudah menambahkan endpoint baru dengan penggunaan router modular dan validasi otomatis dengan pedantic.